Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan puasa terkait dengan ketakwaan yang akan dibangun. Kita pada subuh kemarin sudah menjelaskan takwa pertama, takwa kedua. Ada di antaranya pergerakan antara takwa pertama dengan takwa kedua itu ada gerakan yang menginspirasi. Kalau bahasa saya itu sebagai transmitter, ya, transmitter itu. Dan juga ada hati. Ya, jadi setiap tingkatan ada hati yang menguatkan, ada gerakan mengarah ke tingkatan yang lebih tinggi. Ya. Nah, mari kita lihat satu ayat yang mungkin kita tidak bahas secara mendalam, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang selalu diberi petunjuk oleh Tuhannya. Nah, itu ya, oleh Tuhannya. Mengapa dia pakai Rabb? Karena peranan Tuhan itu memberi petunjuk, mendidik, ya, memberi rezeki, mengatur segala sesuatu. Gitu. Ngapa enggak? Misalnya minallah, misalnya dari Allahnya. Nah, itu mengandung makna seperti itu. Jadi hidayah itu akan berjalan terus sampai kita meninggal dunia, ya, berjalan terus. Memberi petunjuk kepada kita. Ada dua hal yang kita alami di dalam mendapat petunjuk, ya. Satu, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita kadang-kadang tidak tahu, ya, tidak tahu. Ilmunya juga tidak tahu, tapi Allah kasih sayang kepada kita, diilhamkan dulu. Kadang-kadang diilhamkan dulu, ya, diilhamkan dulu, kemudian diberi ilmunya. Misalnya di dalam surah Maryam ayat 96. Ya. Innalladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanud. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh akan ditanamkan ke dalam hatinya rasa kasih sayang. Kita kadang nggak tahu ayat itu, ya. Terus di dalam perjalanan hidup kita timbul rasa kasih sayang, dalam arti kasih sayang agar kita sama-sama terhindar dari neraka dan masuk surga. Itu maksudnya, itu kasih sayang seperti itu, ya. Kadang-kadang kita punya teman, kita timbul rasa sayang pada dia, kita ajak ke pengajian, kita ajak ke masjid, itu timbul kasih sayang dalam hati kita. Nah, padahal kita nggak tahu. Setelah kita baca itu, oh ini rupanya, ya, gitu, ya. Jadi perjalanan kita mendapat hidayah itu bermacam-macam. Mungkin lagi kita masih remaja, ya, atau sudah menjadi pejabat, masa remaja, tidak, apa ya istilahnya, tidak, di dalam hati kita itu tidak senang dengan
kegiatan yang hura-hura gitu misalnya ya. Atau kita jadi pejabat tidak senang bergaul dengan orang-orang yang ada keengganan hati kita untuk bergaul dengan orang-orang yang korupsi misalnya gitu. Padahal kita nggak tahu dasar-dasarnya misalnya. Nah, itu kecenderungan seperti itu akan kita alami sampai kita meninggal dunia. Ya, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita tidak memperoleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mati, rugi, ya, sesuatu yang rugi. Nah, mari kita lihat dalam tingkatan takwaan kemarin kita dari Al-Baqarah 1 sampai 5 menuju Al-Baqarah 177 ya. Jadi menuju orang yang berilmu. Nah, gitu ya. Di dalam transmitternya wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata, sami'na, kami dengar, kami pelajari, kami tekuni, kami diskusikan, ya, sehingga memperoleh pengetahuan. Dengan dasar pengetahuan itulah wa ata'na, kami taati. Sudah tentu dalam perjalanannya tidak akan sempurna, banyak kesalahan-kesalahan. Mohonkan ampunan menurut standarmu, Rufronaka, mohon ampun menurut standar yang kita tidak tahu. Rabbana wa ilaikal masir, dan Tuhan kami kepadamu lah kami kembali. Maka oleh Rasulullah diajarkan kepada kita di dalam doa, dalam tahajud, supaya tergambar kita, ya, tergambar kita kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Farfili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Ampunilah aku. Doa dalam tahajud, doa beserta tahajud, ya, atas kesalahan yang sudah kulakukan, wa ma akhartu, yang mungkin aku lakukan, yang aku tidak tahu, asrartu wa ma'alantu, dan aku tahu. Itu gambaran, ya. Rasulullah itu selalu memberikan koridor, ya, koridor segala hal. Misalnya mengenai salam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Itu salam diberi koridor oleh Rasulullah SAW, diberikan contoh, padahal itu kisah, ya, bagaimana salam turun ke dunia. Salam pertama kali turun kepada Nabi Nuh, terus berlanjut kepada nabi-nabi, kemudian yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan Qul alhamdulillah wassalam. Katakanlah alhamdulillah dan salam kepada hamba-hamba yang aku pilih. Nah, itu, ya. Di dalam surah An-Naml ayat 54. Kemudian dalam surah An-Naml Al-An'am ayat 59. Itu bagian salamnya, yang tadi dua kan. Qul alhamdulillah wassalam. Nah, yang di dalam surah Al-An'am 54, 59, Qul
salamun alaikum. Nah, disuruh memberi salam kepada hambanya yang datang kepadanya percaya kepada Al-Quran. Ya, itu dirumuskan oleh Rasulullah SAW, ya, dimudahkan, disingkat. Jadi mengenai dosa itu, apa yang sudah aku lakukan, ya, apa yang mungkin aku lakukan, apa yang aku tidak tahu, dan apa yang aku tahu. Nah, itu. Di dalam Al-Quran dibagi lagi, ya, istighfar itu terhadap dosa-dosa orang-orang yang istighfar orang yang beriman berbeda dengan istighfar orang yang takwa, ya. Istighfar orang beriman di dalam surah Al-Hadid ayat 21 dan istighfar orang yang takwa dalam surah Ali Imran 133. Bedanya apa? Ya sudah saya sering jelaskan. Perbedaan istighfar orang bertakwa itu karena pergeseran ilmu, pergeseran amal, pergeseran iman. Ya. Karena bergeser itu dia melihat kelemahannya dulu. Gitu. Misalnya dulu kita mungkin lagi muda, mungkin sembahyangnya lompat-lompat, ya. Kadang-kadang maghrib, isya lewat, ya, subuh lewat, zuhur, asar lewat. Nah, itu istighfar yang dilakukan oleh yang beriman, yaitu terhadap dosa-dosanya. Setelah kita berilmu, ya, kita sholat terus, ya, 5 waktu. Tapi kita tidak tahu bahwa sholat di masjid bagi laki-laki itu lebih utama. Nah, terhadap pengetahuan itu kita melakukan istighfar. Astagfirullah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pertambahan ilmu, ya. Nah, mari kita baca adalah hati kita. Ini kalau hati kita kosong, ya, itu tidak masuk, gitu. Apalagi mungkin pikiran kita tuh ada pikiran sesuatu yang dipengaruhi setan, ya, dipengaruhi setan. Ada pikiran kita yang dipengaruhi setan, apalagi itu nggak masuk itu, ya. Tuh. Mari kita lihat bagaimana hati itu. Hati itu akan terbuka pada level pertama. Jadi ada juga 7 level mengenai hati itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am ayat 125, ya. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam, untuk menerima pelajaran-pelajaran agama Islam. Segala sesuatu dia akan terima karena hatinya terbuka. Dan siapa yang dikenakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Mudah-mudahan hati kita terbuka, ya, untuk belajar, untuk menerima, untuk memikirkan, untuk mendiskusikan. Ya, itu. Ayat selanjutnya, ya, dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Itu, ya. Ini kalau diterjemahkan kadang-kadang kurang menyentuh hati, ya. Menurut Pak Kures, antara kata-kata Arab
dengan kata-kata kita itu bedanya. Kalau kata-kata Arab itu segelas penuh, ya, segelas penuh. Nah kalau kata-kata kita itu hanya katakanlah setengahnya atau seperempatnya. Nah, jadi untuk mencapai sesuatu yang penuh nggak bisa kalau hanya paham terjemahan. Nah, maka kita perlu paham Arab, ya, paham kata-katanya, paham tata bahasanya, paham cara-cara dia menyampaikan, luroh gaya bahasanya, ya, supaya mengena. Wahada siratu rabbika mustaqim. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus, ya. Qad fassalna, sungguh kami jelaskan, diuraikan berkali-kali di dalam Al-Quran ini. Qad fassalnal ayati liqaumi yadzakkaru. Ayat-ayat kami bagi kaum yang memperoleh petunjuk. Lahum darussalam, bagi mereka itu kampung surga. Inna rabbihim, di sisi Tuhan, wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, dan dia pelindung, ya, melindung mereka karena bima kanu ya'malun, karena apa yang mereka amalkan. Jadi ada hati, ya. Takwa yang pertama itu ada hati yang terbuka, ya, terhadap ayat-ayat Quran itu. Mungkin saja tertutup, ya. Alangkah sedihnya kita kalau tertutup, ya. Nah, itu hati. Sekarang bagaimana kita proses memahami, mendalami, dan lekat. Nah, di dalam surah Al-Ankabut ayat 49, ya. Nah, ini berilmu, orang berilmu itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang yang berilmu, ya. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami, gitu. Jadi kalau mau masuk ayat-ayat itu, ya, supaya kita apa istilahnya zikro itu. Jadi kalau ayat-ayat itu kita pahami, kita ingat, ya, kita ingat tuh, perlu kita ingat ayat-ayat itu sebab akan membantu kita menjelaskan ayat-ayat lainnya. Nah, itu ya. Jadi harus kita ingat, masukkan dalam hati. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Ayat-ayat Al-Quran itu kan bicara pada kita, hidup, seolah hidup. Dia akan bicara kepada kita, ya, ke dalam hati kita sebagai tameng. Di dada kita itu kan begini, hati itu ada 4 tingkatan. Yang paling luar sudrun, ya, sudrun. Yang mulai masuk ke dalam kolbun, ya. Dalam lagi fuadun. Nah, yang kelima babun, bukan, ya, ada 4, ya, 4, ya. Jadi sudur. Nah, kalau
diisi bagian luar itu dengan ayat-ayat Quran, ya, maka dia akan melindungi hati kita dari godaan setan. Ya, setan itu masuk melalui sudur. Ya, di dalam surah 115, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya, masuk melalui hati. Nah, kalau Al-Qur'an banyak di situ, ya, Al-Qur'an banyak meliputi hati kita, insya Allah ayat Al-Quran itu akan seolah-olah berbicara, ya. Bal huwa, mengapa huwa? Seolah-olah hidup. Bal huwa ayatun bainatun fi suduril ladzina utul ilm. Dia akan bicara seolah-olah memberitahu kita, ya. Sudur, kolbun, sehingga kolbun itu dihindar. Kalau kolbun itu ada satu posisi yang bisa berbolak-balik, bisa menolak, ya, bisa masuk, ya. Kalau fuadun itu hati yang bertanggung jawab. Nantinya apa-apa kita lakukan akan dipertanggungjawabkan oleh fuadun. Nah, yang dalam itu ulul albab, orang ulul albab yang punya hati bersih. Ulul albab, babun, saya kira babun bahasa. Kalau babun apa ya? Hati yang paling dalam. Jadi 4 itu, ya. Bermain di 4 tingkat itu, ya. Hati kita bermain. Kita perlu pahami itu sebab ayat-ayatnya ada mengenai sudur, ada di dalam surah 115, ya. Mengenai fuadun ada di dalam surah Al-Isra ayat 36. Kalau mengenai kolbun ada di dalam surah Al-A'raf 179. Kalau babun ada banyak mengenai ulul albab itu, ya. Saya kira cukup, ya. Kita sudah mencapai 32, sekarang ketiga adalah puasa. Mudah-mudahan dengan pengetahuan yang mengantarkan ketakwaan ketiga sudah bisa memudahkan kita ngerti. Jadi satu kedua adalah ilmu, ya. Keilmuan itu digambarkan dalam surah Al-Baqarah 177, ya. Dua kemungkinan terjadi di situ, ya. Ulaika alladzina shadaqu, arah ilmunya tadi arah kepada sidikin. Wa ulaika humul muttaqun. Nah, mereka menjadi orang takwa. Jadi kemungkinan dua tuh. Kalau dia menjadi orang yang sidikin akan berjalan terus, ya, sampai peningkatannya terjadi. Ada 3 ayat lagi yang merupakan kelanjutan dari Al-Baqarah 107, ya. Kelanjutannya surah At-Taubah 122, ya. Kemudian surah Al-Hadid ayat 19, ya. Kemudian surah Az-Zumar, nah ayatnya lupa, nah, 4 itu. Nah, ini bergerak terus tuh. Jadi kita harus dekat orang sedikit. Ana perintah Allah kepada kita supaya dekat dengan mereka itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin.
hendaklah kamu berserta orang yang sidikin. Berserta dengan orang yang berilmu. Ya. Bukan benar, yang terjemahannya benar, tapi isinya adalah orang yang berilmu. Kalau digambarkan dalam ayat 177 yaitu berilmu tauhid, ya, akidah, kemudian syariat, kemudian akhlak yang mulia, kemudian sabar. Nah, artinya dia mempunyai akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi itu syukur. Kemudian berkaitanlah sabar, tawadu, ya, qanaah, ridho, taubat, tawakal, dan seterusnya. Itu sifat-sifat akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diwakili oleh sabar. Jadi kalau kita melihat sesuatu, ya, itu mewakili, kadang-kadang mewakili, ya, mewakili ibadah-ibadah yang lain. Ya. Sabar itu mewakili akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji mewakili akhlak sesama. Jadi ada akhlak itu beberapa macam. Satu, kepada Allah. Kedua, kepada Rasulullah. Ketiga, kepada sesama muslim. Keempat, sesama manusia. Kelima, akhlak yang terpuji. Paling tidak ada 5, ya. Saya kira cukup, ya. Mudah-mudahan kita habiskan malam ini mengenai hubungan antara takwa dan puasa. Nanti kita puasa, dalami terus puasa. Jangan sampai puasa kita itu sudah bertahun-tahun tidak punya pengetahuan yang memadai, ya. Tidak punya pengetahuan yang memadai sehingga kita tidak bergerak. Terus begitu lagi, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita terus bergerak seolah-olah sejalan dengan sholat, capai sholat khusyuk. Belajar Quran, mudah-mudahan diwariskan Al-Quran pada kita. Kalau berinfak, tujuan infak akan tercapai. Saya kira cukup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.